知ろうと思わなかったんだろう。 Bagi saya, kata masterpiece itu mahal, tapi Frieren Beyond Journey's End membayarnya dengan lunas. Kalau Steins Gate mengajari saya takut pada konsekuensi dan keindahan fisika, anime ini mengajari saya takut pada waktu. Frieren bukan hanya tontonan, dia adalah cermin yang memaksa saya menatap ulang definisi hidup, cara saya memandang sains, sampai menjadi alasan kenapa channel Kiasmari ini lahir. Lalu, apa hubungan seorang elf berumur ribuan tahun dengan kita manusia yang umurnya pendek? Jawabannya akan mengubah cara kalian bangun pagi besok. Poin utama dalam anime ini adalah bagaimana waktu itu relatif. Pernahkah kalian merasa waktu berjalan semakin cepat setiap tahunnya? Saat kita kecil, menunggu 1 jam rasanya seperti seharian. Tapi sekarang, 1 tahun berlalu begitu saja seperti kedipan mata. Apalagi era setelah peperangan kita melawan COVID-19. Rasanya seperti time skip di tahun 2019. Di anime Frieren, Beyond Journey's End, konsep ini dibawa ke level yang berbeda dan indah. Bagi seorang elf yang hidupnya ribuan tahun, petualangan 10 tahun mengalahkan Raja Iblis itu durasinya sama seperti kita memelihara hewan peliharaan. Bagi kita, mungkin hanya beberapa tahun dalam chapter hidup kita, tapi bagi mereka, itu adalah seumur hidup. Tapi wait, bukan maksud saya mengatakan Frieren memelihara parti pahlawan, tapi bagaimana masa hidup itu sangat mempengaruhi pandangan kita terkait dengan waktu di kehidupan ini. Tentunya Frieren juga merasakan bahwa waktu yang ia habiskan dengan parti pahlawan adalah waktu yang sebentar. Ia akhirnya menyesal karena tidak bisa mengenal dengan baik mereka. Karena itulah, Frieren melakukan perjalanan kembali untuk mengenal lebih jauh manusia. Hari ini, kita akan membedah logika di balik sihir Frieren. Kenapa manusia di anime bisa menciplak sihir iblis dalam waktu yang singkat, dan kenapa sihir membuat bunga sebenarnya adalah sihir terkuat secara psikologis. Kita juga akan bicara soal Alexander Fleming, orang yang menyelamatkan jutaan nyawa karena dia lupa bersih-bersih. Dan tentunya, kita juga akan membahas bagaimana anime ini berkesan bagi hidup saya. Selamat datang di Kiasmari. Ini bukan sekedar pembahasan fiksi, ini adalah logika di balik fiksi. Mari kita mulai dari Zoltrak. Di masa lalu, ini adalah sihir pembunuh manusia yang tidak tertandingi. Iblis bernama Kual menciptakannya untuk menembus pertahanan apapun. Manusia saat itu dimusnahkan secara massal. Tapi, apa yang dilakukan manusia? Apakah mereka menyerah? Tentu saja tidak. Manusia melakukan hal yang paling mengerikan bagi para iblis. Mereka mempelajarinya. Dalam 80 tahun sejak Kual disegel, manusia membedah struktur sihir itu, menganalisisnya, dan akhirnya terintegrasi dengan sihir manusia, yang menjadikannya sihir serangan dasar atau biasa yang diajarkan ke anak-anak. Tentunya, manusia juga menciptakan teknik pertahanan baru untuk menangkis serangan Zoltrak. Ini mengingatkan saya pada sejarah medis di dunia nyata kita. Dulu, infeksi bakteri kecil saja bisa menghilangkan nyawa seorang raja dan jenderal perang. Manusia tidak berdaya. Sampai akhirnya kita menemukan teknik pertahanan baru dari Zoltrak di kisah nyata kita, yakni antibiotik. Tapi, tahukah kalian, penemuan antibiotik pertama yakni penisilin bukan hasil kerja keras lembur bagai kuda di laboratorium yang steril. Justru sebaliknya, penemunya yakni Alexander Fleming menemukan antibiotik karena dia lupa bersih-bersih. Di tahun 1928, Fleming pergi liburan selama 2 minggu, dan dia lupa membereskan cawan Petri berisi bakteri Staphylococcus di meja labnya. Karena dia lupa cuci piring lab, jamur akhirnya tumbuh di sana. Dan ajaibnya, jamur itu menghilangkan bakteri di sekitarnya. Bayangkan saja, kalau Fleming orangnya rajin bersih-bersih, mungkin kita belum punya penisilin sampai sekarang. Sama seperti manusia di Frieren, kita makhluk yang lemah, umur kita pendek, dan kadang kita ceroboh. Bahkan Frieren pun kadang ceroboh. Tapi, karena kita sadar kita lemah, kita berevolusi dengan cepat. Kita mengubah jamur menjadi obat, dan dari sihir iblis membuat alat pertahanan. Keterbatasan kitalah yang memaksa kita menjadi jenius. Lalu, mari kita bicara soal dalam tanda kutip sihir sampah. Frieren adalah penyihir hebat, tapi hobinya cukup aneh. Dia mengumpulkan sihir untuk membersihkan patung, mengubah anggur masa menjadi manis, dan sihir favoritnya, membuat ladang bunga. Penyihir Agung Seri mengejek ini. Sihir itu adalah alat pembunbun. Apa gunanya membuat bunga? Secara logika survival, Seri mungkin benar. Bunga tidak bisa membunbun iblis. Tapi secara filosofi peradaban, Frieren yang menang. Coba lihat dunia kita. Kita menciptakan internet, yang awalnya merupakan teknologi milik militer, yakni ARPANET, untuk perang dingin. Kita meluncurkan satelit, kita memasang kabel fiber optik di dasar laut. Untuk apa semua teknologi super canggih itu? Apakah selalu untuk perang?
Tentu tidak. Sebagian besar kita menggunakannya untuk menonton video kucing, mendengarkan musik, dan tentunya maraton anime. Tujuan akhir dari sains dan teknologi bukanlah perang ataupun produktivitas tanpa batas. Tujuannya adalah agar manusia punya waktu luang untuk menikmati hal-hal yang tidak berguna tapi indah. Himmel memahami ini. Dia tidak memuji Frieren karena Zoltraknya yang kuat. Dia memuji Frieren karena sihir bunganya yang indah. Karena pada akhirnya, untuk apa kita bertahan hidup kalau kita tidak bisa menikmati hidup? Dalam dunia nyata kita, sihir tidak ada. Tapi bagi saya, sains itu adalah sihir di dunia nyata. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kini kita memiliki internet, kita memiliki device seperti TV, laptop, ataupun HP yang kalian gunakan untuk menonton. Dahulu rasanya mustahil kita bisa melihat sesuatu dari layar yang sangat tipis tersebut. Tapi dengan sains, kita bisa menciptakan keajaiban tersebut. Di anime Frieren, kita juga diajarkan untuk menghargai ilmu dasar. Ya, tidak terlalu dasar sih, karena perjuangan semua ilmu itu cukup panjang di masa lalu. Sihir dasar seperti Zoltrak juga dapat menjadi sihir yang kuat. Frieren mengajarkan Vern hal-hal dasar seperti teknik pertahanan dan serangan dasar. Tapi dengan hal tersebut, Vern mampu mengalahkan iblis dan bayangan Frieren. Frieren membuat saya berpikir bahwa ilmu dasar seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi juga bisa menjadi senjata pamungkas melawan bakteri, terbang ke bulan menggunakan roket, menciptakan pesawat yang memudahkan kita untuk pergi ke belahan dunia lain, dan keajaiban lainnya berawal dari ilmu dasar. Bahkan, musik yang indah yang bikin kita nangis di anime Frieren ini, dasarnya adalah matematika. Gabungan frekuensi, fisika gelombang, dan rasio angka. Bukti kalau angka yang kaku bisa melahirkan emosi yang lembut. Dan inilah poin yang paling personal bagi saya. Sepanjang anime, kita melihat Himmel membuat patung dirinya di setiap desa yang dia selamatkan. Frieren heran mengapa ia sangat narsis, bahkan membutuhkan waktu 18 jam untuk memikirkan pose saja. Dulu juga saya berpikir begitu, tapi semakin saya mendalami logika di balik cerita ini, pandangan saya berubah total. Himmel adalah manusia. Dia sadar betul, dibandingkan teman elfnya, umurnya cuma sekejap. Dia tahu suatu saat dia akan kehilangan nyawa, membusuk, dan menghilang. Ketakutan terbesar bukanlah ketiadaan raga, tapi dilupakan. Patung-patung itu bukan tanda kesombongan. Itu adalah breadcrumbs, atau remah roti, atau petunjuk jalan. Himmel meninggalkan jejak fisiknya di seluruh dunia agar di masa depan, saat Frieren berjalan sendiri lagi, Frieren akan melihat patung itu dan ingat kenangan-kenangan bersama dengan parti pahlawan, sehingga ia tidak merasa sendirian. Saya bukan pahlawan seperti Himmel. Saya hanya seorang yang suka menganalisis cerita, tapi saya punya ketakutan yang sama. Suatu hari nanti, saya juga akan tiada. Logika saya, suara saya, kesadaran saya akan hilang. Itulah kenapa channel Kiasmari ini ada. Video ini adalah patung Himmel bagi saya. Saya ingin meninggalkan jejak pemikiran saya di arsip digital dunia ini. Mungkin 80 tahun atau 100 tahun lagi saya akan tiada. Video ini masih tersimpan di server YouTube. Dan mungkin ada satu orang di masa depan yang menonton video ini, tersenyum, dan mendapatkan manfaat darinya. Bagi saya, itu sudah cukup untuk disebut dalam tanda kutip abadi. Saya rasa, jika Himmel hidup di era sosial media, dibandingkan membuat patung, ia sepertinya akan membuat vlog petualangan melawan Raja Iblis dan menguploadnya di sosmed. Saya membuat video ini karena pahlawan Himmel akan melakukan hal yang sama. Frieren butuh waktu 80 tahun dan kehilangan Himmel untuk menyadari betapa berharganya waktu singkat manusia. Kita tidak punya kemewahan waktu ribuan tahun seperti elf. Jadi, hargailah sihir bunga di sekitar kalian. Nikmatilah teknologi yang sudah susah payah ditemukan para ilmuwan di masa lalu. Dan jangan lupa, tinggalkan jejak kebaikan sekecil apapun itu. Karena, hidup ini adalah journey. Sama seperti perjalanan Frieren setelah melawan Raja Iblis. Kita harus menghargai kehidupan ini, sebagaimana Frieren mencoba menghargai waktu manusia. Saya Kiasmari, teruslah berlogika di balik fiksi, dan sampai jumpa di analisis berikutnya. Terima kasih.